Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk kepada materi pokok, saya ingin bertanya dulu siapa yang sudah melihat materi. Kalau sudah, silakan klik yes. Oke, yang lainnya, tiga orang nih yang mengatakan yes. Yang lainnya gimana teman-teman? Oke, baik. Harusnya kita ada sekitar 30 ataupun 28 lah. 28 orang, tapi ini baru muncul 20 ya. 20 dengan saya jadi 19. Oh, pada muncul ya. Oke, sambil nunggu ya, sambil nunggu sebentar. Ini agenda kita ini. Agenda kita adalah yang nes ini ya. Yang nes, ini yang nes. Saya tadinya loh ya. Tadinya gaya. Tadinya ya ingin yang ini selesai malam ini. Selesai malam ini. Kalau bisa ini selesai malam ini gitu ya. Kalau enggak, jadi besok itu ke sini. Ya, jadi besok kita masuk ke sini. Tapi saya menyediakan opsi-opsi lain, misalnya besok kalau ini tidak selesai, karena banyak saya mendapatkan FR itu banyak banget, jadi banyak materi yang harus kita bahas. Jadi mungkin ada beberapa materi sisipan yang sifatnya apakah besok pada pukul 10 misalnya 10 saya masuk atau misalnya sorenya saya masuk nanti kita bisa bicarakan yang pasti jadwal pukul 19 ini sudah fix tidak bisa diganggu gugat gitu ya ini sudah fix jadi besok kita pukul 19 lagi cuman apakah nanti saya akan memberikan selain 19.19 saya memberikan misalnya bagi sore atau kapan nanti kita bisa bicarakan. Kenapa saya harus ngambil sikap kalau kemarin kan dua kali saya bilang kan di grup itu dua kali. Tapi kenapa? Nah, melihat materinya nih, materinya banyak benar. Kemudian saya juga belum tahu teman-teman itu sampai di mana kemampuannya gitu juga saya pun belum belum paham gitu ya. Tapi pertanyaannya siapa yang ujiannya hari Minggu atau besok Sabtu, Sabtu atau Minggu besok lah. Siapa ujiannya atau ujian kalian kapan? Tulis Minggu ya Minggu ya yang Minggu. Kemudian yang lainnya ada yang Sabtu nggak? Oh, Rabu. Ya pokoknya kalau selain Minggu ya Rabu, Selasa, Minggu berarti kan untuk tryoutnya kan saya harus pindah ke hari Sabtu kan. Kalau Anda Minggu berarti saya harus pindah ke hari Sabtu. Karena nggak mungkin hari Minggu Anda ikut tryout kan. Gitu kan. Logika saya seperti itu. Jadi eh, saya coba memberikan jalan terbaik supaya Anda mendapatkan nilai tambah gitu ya. Ya, berarti besok nanti kita cek apakah nanti saya masuknya kemungkinan saya masuknya sore ya. Kemungkinan besar saya masuknya pukul mana baru saya masuk sini. Pukul 15.30 lah ya. Kemungkinan saya masuknya pukul 13.50. Kebalik ya. 15.30 ini. Tambahan ini hanya tambahan saja ya. Bukan, tapi yang 19 tetap besok jadi sekarang 19, besok juga 19. Ini sebagai tambahan saja yang di sini ya. 19. Dan berarti ini setelah
ini besok setelah ini ada tryout besok, tryout setelah tanggal pukul 19 atau pukul 21 lah setelah tanggal tryout untuk persiapan orang-orang yang akan masuk ke hari Minggu. Ini saya siapkan. Itu ya. Jadi kalau misalnya sekarang belum tidak tercapai sampai dengan apa yang kita inginkan, ya kita masih ada waktu lah. Saya kalau kemarin di perjanjiannya itu ada 2 kali pertemuan, tapi saya tambah menjadi 3 kali pertemuan. Oke, jelas ya sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya, jelas. Gak ada lain ya. Rabu, Minggu, Minggu. Baik, kita akan masuk ke sini dulu nih, ke sini dulu. Nah ya, ke jalan bentar. Saya akan masuk ke itu dulu. Boleh kalau ada ini ya, tadi ada yang menarik ya di oh ini bukan ini. Di grup ada teman-teman kita yang memberikan materi. Itu bukan materi kalau saya itu bukan materi kalau saya bilang itu bukan materi, tapi apa? Soal itu tuh. Ada yang ini kopi nggak tadi? Ada yang ngopi nggak tadi? Ada yang ngopi nggak tadi? Nah, oh ya, sebelum ke sini, tadi kemarin berapa coach yang untuk materinya? Nah ini pun saya sedang menyusun. Jadi kenapa saya harus ada tambahan untuk Anda semua? Saya sedang menyusun ebook dan itu khusus untuk kalian gitu ya. Saya khusus untuk kalian yang sudah mau gabung dengan saya gitu ya. Ini kalau sudah kelihatan ini. Ini TAK kelompoknya berapa ya. Ini kan menjawab semua rata-rata memang TAK kelompok kecil 5 sampai 12 orang. Itu padahal banyak sekali teorinya ya. Teorinya yang baru sekian itu ya. Jadi ini bisa dibayangkan nih saya mendapatkan 21 halaman ini untuk 21 halaman ini memang sebagian sudah saya kerjakan ya. Sebagian sudah saya kerjakan. Nah, dari halaman ini halaman berapa ini? Halaman 15 ke bawah itu belum saya kerjakan. Sampai terakhir itu nomor berapa terakhir itu? Nomor 246 materi FR yang belum saya kerjakan. Jadi besok saya ngerjain ini dan kita nanti mudah-mudahan ada sebagian yang bisa saya share ke teman-teman semua ya. Misalkan tadi ada melonggarkan bidet dan lain sebagainya apa tindakannya apa dan lain sebagainya. Kalau masuk ke pertanyaan seperti apa nanti kan itu mudah banget itu ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman siapa yang di sini yang belum bisa apa ChatGPT ada yang belum bisa ChatGPT teman-teman? Kalau bisa Anda bisa ChatGPT itu gampang bener gitu ya. Gampang bener itu gampang gampang gitu bikin soal dan soalnya pasti mirip ya. Pasti mirip ya. Ya kalau kalau berubah-ubah Anda harus dijelasin, harus menjelaskan. Gini. Ini ya, ini contoh. Saya berikan contoh. Barusan saya membuat soal mengacu kepada mana? Bentar. Oh ini nih, ini bukan ya. Mudah-mudahan ini. Ini. Nah, ini soal ini benar-benar keluar. Soal-soal kayak gini tuh benar-benar keluar. Ada yang bisa nggak jawabnya apa ini?
Saya mendapatkan kasus, ada yang bisa? Silakan coba jawab. Ya, jawabannya adalah case control ya. Jawabannya case control. Dan ini mudah bikin soal seperti ini. Anak bikin soal dari apa? Dari FR dibikin soal oleh Anda. Soalnya dibikin mirip gitu kan. Nah, contoh ini kunci jawabannya adalah case control. Penjelasannya ada, cuman nggak banyak gitu ya, karena saya baru mendapatkan beberapa ya. Nanti makanya besok perlunya saya ngasih pukul 15.30 itu kepentingan saya untuk ini gitu. Saya membuat soal dulu karena banyak bener yang saya harus share di apa diambil gitu ya. Jadi nanti jam besok itu saya sudah mendapatkan soal-soal yang banyak ya, soal-soal yang banyak. Dan ini semua membuat pakai dari ChatGPT dengan membuat dari FR yang keluar. Saya membuat seperti itu. Ya memang sedikit-sedikit pakai ada perubahan atau apapun itu ya bisalah dibuat dengan mudah gitu ya. Coba yang ini jawabannya apa teman-teman? Tuh kan udah beda, ada yang 2D, ada yang C. Oke, sebuah desa binaan perawat dua kasus kematian berat dalam 1 bulan terakhir akibat demam berdarah. Langkah pertama, mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut, mencegah, mengatasi, dan mencegah. Mencegah penyebaran. Ya. Kalau penyebaran disebarkan oleh siapa? Nyamuk dewasa. Kalau nyamuk dewasa diapain? Ya di fogging lah. Jawabannya fogging. Lapor dulu ya. Ya logikanya memang logika sederhananya gitu. Tapi ya yang kita tanyakan adalah tindakan yang paling tepat adalah iya lapor tapi tetap aja ujungnya fogging. Tapi kalau di sini lihat ya kenapa ya fogging judulnya. Fogging merupakan tindakan awal yang pertama membutuhkan ya, koordinasi dengan dinas dan lain sebagainya. Ini logika sederhananya seperti ini. Nomor tiga, ini soal dari FR loh ya ini. Setuju nggak itu nanti kalau saya buatkan tryout khusus untuk kalian, tapi soal-soalnya dari sini gitu. Setuju nggak? Ada yang menolak? Kali-kali ada yang menolak gitu ya. Jawabannya kayak gini. Ya, gitu ya. Ini jawabannya dari benar-benar dari sana dari FR. Kita buat menggunakan ChatGPT. Di semirip mungkin dengan soal-soal yang muncul ya. Kan ada beberapa orang yang ya saya kan jarang sekali share-share FR kan di grup itu jarang, jarang sekali. Tapi ada beberapa yang mereka share ke saya. Kalau saya kepentingan FR ini adalah untuk kepentingan saya buat buku gitu kan. Buat buku aja. Nah, ini jawabannya. Nantilah dan lain-lain ya. Ini mudah-mudahan besok ya. Besok kita latihan. Mudah-mudahan saya dapat soal banyak banget. Ya. Tadi ada beredar tentang HIV ya. Ya, HIV ada kohort ya, penelitian kohort. Ya, oh stage-nya gampang lah. Itu kan tinggal tinggal Anda cari aja dengan menggunakan ChatGPT Anda sudah bisa sebenarnya gitu. Cuman masalahnya tinggal makanya grup ini lebih baik di grup apa di grup di sini kan kita sampai dengan besok ada di grup ini di grup FR kita diskusi aja. Jangan hanya mengandalkan nanti sampai sekarang sampai jam 21 jangan diskusi aja. Pokok-pokoknya saja nggak usah ini kemarin saya dapat ini nih. Kalau nggak kirim ke saya aja nanti saya buatkan soalnya. Yang saya usahakan tidak akan terlalu jauh lah gitu ya.
pengalaman tadi ada yang dapat nilainya itu SKB ya, ada yang SKB, ada yang 450-an, ya ada yang 450-an di SKB perawat. Saya nanya, jawabnya apa? Kenapa sampai bisa tinggi? Itu 450 artinya udah 90% benar ya, 90%. Dia itu tadi, dia dia menggunakan satu, dia menggunakan, ternyata ada beberapa banyak, dia rezeki dia tuh ya, rezeki dia beberapa soal itu muncul yang biasa kita bahas. Itu muncul apa di tryout, apa di drilling itu muncul. Terus yang pertama, terus yang kedua, dia me- menggunakan dalam waktu 3 hari terakhir katanya dia menggunakan FR dia dikumpulkan secara garis besarnya. Nah, kemudian dia membuat catatan dan kuis menggunakan FR itu. Jadi buatkan saya kuis dan materi ini. Nah, itu dibuatkan oleh dia. Nah, buat jadi secara tidak langsung dia latihan terus menerus. Jadi jadi menggunakan FR dengan ChatGPT. Dan dia memang juara satu sih, juara satu sampai saat ini dia katanya bisa juara satu Pak. Nah, katanya wajar lah ya, wajar. Nah, wajar karena dia bisa menggunakan FR, kemudian dia juga bisa menggunakan teknologi. Itu wajar banget itu kalau menurut saya. Siapapun yang bisa menggunakan teknologi dia yang akan mulai ya, akan bisa ya. Ini kasih kakak ini masih kapan mulai? Ini ada siapa ini? Kanisa udah gabung belum Kanisa? Kanisa udah gabung belum? Nge-WA ke saya, nge-WA ke saya. Baru sebentar, saya cek takut mereka ada yang belum. Hmm, 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 hmm. Oh, ini dia. Saya pulang ya supaya dia masuk. Belum. Iya. Oke, itu contohnya. Dan ini soalnya. Jangan lagi silakan teman-teman. Silakan soalnya. Udah. Jadi RR. Ya, napas ya. Tidak ada napasnya. Jawabannya saturasi ya. Respiration. Jawabannya. Terakhir lah ya. Terakhir. Oh, ini saya udah ya. Terakhir lah. Ada sih banyak sih, udah banyak sih. Tapi ini terakhir aja dulu. Karena nanti menjadi bagian soal yang akan kita kerjakan pada besok pukul 13.15.30. 15.30. Jangan lupa ya. Harusnya ini tanggal besok malam ini yang soal-soal kayak gini besok malam. Tapi saya menunjukkan pada Anda bahwa kita dari FR bisa menjadi soal. Itu aja. Oke ya. Jawabannya adalah menganjurkan ibu memberikan ASI. Jawabannya ada. Tuh, kita masuk ke etika sekarang ini. Masuk jadwal ya. Jadwal. Baik. Ini setelah saya lihat etika ini muncul di hampir hampir semua
jawaban atau semua soal, paket soal itu mengeluarkan soal etika. Mulai dari satu, dapat satu sampai dengan dapat tiga, bahkan lima. Jadi tadi pun di grup sangat menarik diskusinya terkait dengan etika ini. Ya, makanya saya yang pertama terkait dengan etika. Nah, etika kemarin ada yang prinsip kode etik. Kalau kode etik itu dia mengeluarkan itu adalah profesi, profesi untuk mengatur anggotanya itu kode etik. Ya, kemudian, nah ini yang perlu ada yang satu yang hilang nih. Nanti ada akuntabilitas nanti ada deh. Ini yang minimal yang harus teman-teman paham itu minimal ada berapa sih harus ditambahkan accountability ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti satu kelewat accountability. Kalau accountability itu terkait dengan selalu melaksanakan tindakan yang sifatnya profesional sesuai dengan protap dan lain sebagainya. Contoh, saya kasih contoh, contohnya gini. eh Sebelum melakukan tindakan, pas, perawat selalu mengajak pasien untuk berdoa. Maka prinsip etik itu termasuk kepada beneficient, accountability, kemudian autonomy, fidelity. Ayo, apa? Yuk, apa? Yuk. Yang tadi, kalau biasanya ada kalimat selalu, ingat ya, accountability. Nah, kita bedah satu-satu nih supaya ini. Kalau kalau otonomi itu terkait dengan adanya pilihan, ya, adanya pilihan, pilihan, pilihan itu ada dua, memilih atau tidak memilih. Yang penting bahwa di otonomi itu perawat memberikan pilihan. Contoh misalnya. Tadi kasusnya itu di IGD, pasiennya harus segera dioperasi, tapi ibunya mengatakan akan menunggu dulu suaminya. Berarti pilihannya adalah otonomi. Kenapa? Karena dia tidak memilih, tidak langsung segera melakukan tindakan, tapi dia memilih menunggu suaminya. Itu adalah pilihan otonomi. Baik, satu. Kalau ada keluarga, maka kita harus memberikan pilihan kepada keluarga. Tetapi beda kalau saat itu pasiennya itu tidak memiliki penanggung jawab, pasiennya tidak sadar, kemudian tidak yang ngantar juga tidak memberikan pilihan dalam kondisi keadaan darurat, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik adalah beneficient, ya. Memberikan yang terbaik adalah beneficient. Jadi lihat konteksnya, ya. Lihat konteksnya. Kalau tadi mengajak pasien untuk berdoa kembali lagi ya, mengajak pasien selalu mengajak pasien berdoa, maka itu kalau ada kata selalu berarti itu akuntabilitas. Kalau mengajak perawat menganjurkan supaya pasien berdoa itu beneficient ya. Tetapi kemudian perawat memberikan kesempatan pasien untuk berdoa atau langsung kepada tindakan. Itu otonomi. Bisa dicerna nggak? Ya, ulangi, ulangi, ulangi. Ya, gini-gini. Judulnya berdoa aja. Berdoa. Nah, berdoa di otonomi ada pilihan. Mau berdoa dulu atau
misalnya perawat memberikan kesempatan pasien untuk memutuskan apakah dia mau berdoa dulu atau langsung terhadap tindakan. Maka itu ada tindakannya memberikan kesempatan pasien untuk memilih, artinya otonomi. Tapi kalau misalnya perawat menganjurkan pasien untuk berdoa supaya operasinya lancar, maka tindakan itu adalah beneficien. Karena di sana tidak ada si pasien untuk memilih, tidak ada pilihan. Kemudian, kalau ada kalimat si perawat A, dia selalu mengajak pasien untuk berdoa sebelum memulai tindakan. Maka itu adalah profesional selalu. Berarti adalah protap yang selalu dia lakukan. Contohnya, sebelum masuk ke pasien maka kita memberikan salam. Berarti itu adalah akuntabilitas. Ya, kalau misalnya eh, pasien misalnya itu ya, sampai di sini, sampai di sini, paham nggak sampai di sini, sampai di sini. Oke, ini harus paham ini masalahnya ini soalnya banyak ini. Oke, satu, kapan kita tidak non efisien, satu, kapan kita menjadi non efisien, mencegah terjadinya bahaya yang mungkin muncul, satu. Kedua, menghentikan tindakan yang merugikan pasien. Itu non efisien. Keempat, memberikan penjagaan-penjagaan supaya tidak cedera. Ya, kedua, ya tiga ya. Contoh, eh, perawat menghentikan infus, pemberian perawat menghentikan rencana untuk melakukan transfusi darah karena saat itu pasiennya suhunya naik. Maka itu non efisien, mencegah terjadinya resiko lain. Perawat memasang sandaran, misalnya untuk mencegah dokubitus. Pokoknya kalau ada pencegahan terkait dengan resiko terjadi kepada pasien, maka itu masuknya non efisien. Bagaimana kalau beneficien? Beneficien itu memberikan tindakan yang sifatnya bisa meningkatkan derajat kesehatan atau promosi kesehatan. Contoh, sambil menunggu, sambil menunggu pasien eh, selesai menjalankan hemodialisa, perawat memberikan penyuluhan kait dengan kualitas hidup pada pasien dengan gagal ginjal, maka tindakannya itu adalah beneficient, ya, memberikan kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup itu kaitannya dengan beneficient, ya. Kemudian parasiti, parasiti adalah kejujuran. Nah, yang jadi pemasalah kalau jujur jelas ya, tidak bohong dan lain sebagainya. Kalau yang yang tadi dipermasalahkan, kalau pasiennya meminta atau keluarga meminta dia HIV, kemudian pasiennya meminta untuk dirahasiakan dan perawat pada saat itu mengatakan iya, maka prinsip etik yang dijalankan perawat adalah fidelity, komitmen terhadap janji, karena dia tadi janjinya tidak akan memberikan menyebarkan informasi terkait dengan dia. Itu ya, komitmennya seperti itu. Kemudian confidentiality, menjaga rahasia. Rahasia itu apa? Satu, hal-hal yang bisa mempermalukan pasien. Contoh, misalnya tidak menutup sampiran. Itu confidentiality. Yang kedua, membuka identitas pasien. Membuka identitas pasien untuk kepentingan, kecuali pengadilan tentunya ya. Ya, jadi misalnya dia tidak menggunakan, misalkan pasien Tuan Hendy misalnya, saya misalnya ya, Tuan Hendy misalnya, itu namanya di tulisan itu bukan Tuan H, tapi langsung ditulis ya, itu confidentiality, ya.
Kemudian apa ya? Memotret dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kerahasiaan yang bisa menyebabkan pasien malu, melanggar hukum, melanggar hak asasi, itu namanya adalah confidentiality. Gitu, Kak. Dan kemudian, nah, nah kemudian udah ya, sampai di sini paham, teman-teman sampai di sini barusan ada yang japri. Saya bisa Jacqueline, thank you. Ada yang paham, nanti saya bikinin ya. Paham, paham teman-teman? Bisa dilanjut, bisa dilanjut. Lanjut, oke. Karena banyak ya rezeki ini apa? Oke, oke, sebentar. Otonomi sudah ya tadi. Dijelasan satu persatu, memberi informasi lengkap. Nah, tambahan otonomi kalau ditanya prinsip etik yang didasarkan kepada kepercayaan bahwa seseorang itu mampu memberikan sebuah atau mengambil keputusan, maka adalah otonomi. Ya, gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Silahkan nanti saya share ya. Nanti saya share satu, satu ini satu. Kedua masuk ke sini sebentar. Nah ini. Thank you. Ini kayak emang di manajemen, ini langsung ke manajemen. FR di manajemen, saya kasih ini aja, FR di manajemen. Kasih FR di manajemen. Nah, manajemen itu ini etika barusan, gaya kepemimpinan sebentar saya bahas, LAKP sebentar saya bahas. Kemudian pengelolaan dalam perawatan juga saya bahas sebentar. Nah, kode etik tadi autonomi sudah ya, menghargai pasien, justice, keadilan, non malefisien, tidak merugikan, veracity adalah kejujuran, beneficient adalah membuat terbaik, fidelity menepati janji, confidentiality kerahasiaan, accountability adalah profesional. Kadang, nah ingat teman-teman, keluar itu tidak otonomi, justice, veracity, tapi juga kadang-kadang keluar itu menghargai hak pasien, keadilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Jadi, Anda harus paham, oh otonomi itu menghargai hak pasien, oh menghargai hak pasien itu otonomi. Jadi bolak-balik itu Anda harus benar-benar paham, ya. Kemudian, nah ini contohnya pelawat melakukan ROM, pasti pada sebelum mengajar hal tersebut, pasien diberi kesempatan untuk memilih latihan yang mana yang dilakukan dulu. Nah, kayak tadi ya, ada jadi di otonomi itu ada kesempatan untuk memilih. Justice. Di ruang perawat ada dua kelas perawatan, tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan itu justice. BDPCM, nah saya tentang program latihan memperbaiki kesehatan secara umum untuk tidak melakukan sesuatu dengan alasan resiko jantung. Kemudian fidelity, fidelity nih, meminta perawat untuk tidak menceritakan penyakitnya pada siapapun. Mata fidelity, bukan confidentiality. Ingat, kalau confidentiality adalah melakukan perawat hordeng gitu ya. Saya Sulansia melihat tindakan tersebut itu confidentiality. Tadi, jadi ini muncul ya, yang ini ya. Soal nomor, bukan soal, contohnya muncul ya di ujian. Coba-coba siapa yang tahu? Karena saya tahu itu ya. Karena banyak yang saya dapati ini muncul soal ini. Padahal ini kan sudah kita belajar. Anda belum belajar ya? Kelewat berarti. Muncul ya ini fidelity yang soalnya persis kan?
Nah, ini muncul. Makanya saya kayaknya tidak tahu, ini saya kasih tahu ini muncul di ini di ujian muncul. Pasien dengan HIV tapi dia tidak mau keluarganya tahu itu fidelity. Maka perawat pada saat tersebut perawat menyetujui untuk tidak mengatakannya sehingga ketika pada saat atau ketika ditanya oleh keluarga perawat mengatakan bahwa eh, atau perawat tidak mengatakan bahwa dia HIV gitu ya. Itu keluar teman-teman. Jadi pahami saja, ini contoh-contohnya sudah saya berikan dengan baik, dengan mudah. Saya pikir mudah ya. Nah ini kepemimpinan. Oh, ada kepemimpinan, ada nggak kayak kepemimpinan? Memang ada beberapa yang dapat, ada yang tidak. Nah demokratis, contohnya yang dapat, ada yang tidak. Tanya. Berarti kalau seorang perawat menyetujui permintaan pasien, maka kalau ada perjanjian, Kak. Jadi maksudnya gini, kalau ada pasien yang meminta, maka kita harus keep promise. Tolong, kalau misalnya, tolong ambilkan minuman meminta tolong ke kita untuk mengambilkan makanan, itu beneficient. Tetapi kalau meminta merahasiakan status dia, maka itu fidelity. Jadi terkait dengan ada yang dirahasiakan. Meminta sesuatu, tapi yang sifatnya harus dirahasiakan, maka itu adalah fidelity. Tapi kalau meminta sesuatu yang sifatnya umum, minta makan, minta disediakan, saya minta disediakan. Saya tidak mau melakukan hemodialisa, tapi saya ingin pengobatan tradisional. Itu apa? Otonomi itu bukan bukan permintaan pasien itu bukan tidak mesti fidelity. Fidelity itu kalau ada nilai kerahasiaan, ada value kerahasiaan di sana. Tapi kalau dia tadi saya tidak mau di hemodialisa tapi mau di tradisional, maka dia itu adalah autonomi. Ya. Kalau perawat memberikan penjelasan terkait alternatif lain dari tindakan, itu beneficient. Nah, itu kan. Yang seperti itu yang sedikit mungkin tricky teman-teman ya. Nah, tapi ya itulah yang harus Anda hadapi. Yo, sampai di sini ada pertanyaan, ayo. Ayo, ayo. Keluar dari sini jangan sampai blank. Keluar dari sini jangan sampai blank. Gini, yang pertama, ada permintaan untuk dirahasiakan. Kuncinya ya, ada permintaan untuk dirahasiakan satu. Yang kedua, ada nilai-nilai standar dalam keperawatan, dalam kesehatan yang tidak boleh. Contoh, menurut undang-undang bahwa kita tidak boleh menyebarkan dokumen. Nah, menyebarkan dokumen itu kerahasiaan kan? Kecuali oleh pengadilan. Maka itu kerahasiaan. Itu terkait dengan satu permintaan yang kedua adalah terkait dengan hukum positif menurut undang-undang bahwa tidak boleh menyebarkan kecuali untuk orang-orang yang sifatnya apa gawat darurat KLB yang itu kalau di KLB itu bisa disebutkan si itu kena COVID. Nah, itu berarti kan orang-orang harus mengamankan tujuannya kan mengamankan yang lebih besar. Jadi otonomi itu tidak muncul kalau saat itu nanti kita masuknya ke sosialisasi Omnibus Law nanti ya masuknya ke sana. Oke, next ya. Tadi kemudian kita masuk gaya otoriter, partisipasi. Partisipasi adalah gabungan dari demokrasis dan otoriter. Autokratis tergantung yang berwenang. Kalau Anda jadi PNS, yang mana. Pak ulang yang terakhir tadi yang apa ini? Saya lupa lagi nih. Ya, apa ini Kak? Saya nggak kebaca nih. Oh, soal beneficient. Kalau beneficient itu meningkatkan kualitas hidup. Jadi urutannya gini.
Autonomi pasien memutuskan. Pasien memutuskan. Kalau sudah memutuskan, maka kalian melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Sesuai dengan SOP adalah tadi apa? Tadi itu akuntabilitas. Sesuai dengan SOP ada akuntabilitas. Kalau kalian melebihi SOP, memberikan penyuluhan terkait dengan peningkatan kualitas hidup, maka itu beneficien. Kalau kalian melakukan SOP tapi dalam konteks pencegahan supaya tidak terjadi luka, terjadinya masalah, maka itu non-efisien. Kalau kalian menjalankan SOP tapi sesuai dengan undang-undang, ya undang-undang kerahasiaan, maka kalian terkait confidentiality. Itu. Jadi urutannya memutuskan ya atau tidak, ya otonomi, kemudian jujur melakukan tindakan dengan benar, apa ya, dengan benar tadi ya. Kemudian juga ada jujur mengatakan yang benar, ya apa adanya, pasien. Tapi juga kalau ada permintaan kerahasiaan juga dilindungi. Nah, ini juga ada, mungkin ada teman-teman juga yang sudah dapetin metode pengelolaan profesional tim di mana dibagi menjadi dua atau grup ya, dua grup dengan setiap kelompok memiliki tanggung jawab sebagai ketua tim. Satu kasus, setiap pasien dilimpahkan kepada semua perawat yang melayani kebutuhan mereka saat dinas. Kemudian primer, pemberian surat menugaskan kepada perawat yang bertanggung jawab penuh terhadap keadaan pasien selama 24 jam dengan kinerja melalui pengkajian evaluasi enggak dan dibantu oleh PP atau pelaksana perawat pelaksana fungsional keperawatan tugas tindakan fungsi ya fungsi aja. Nah, ini dalam fungsi manajemen juga ada POAK, planning, organizing. Ya, planning itu adalah perencanaan, merumuskan tujuan, menyusun upaya pencapaian tujuan, perencanaan tugas, staf, dan lain sebagainya. Organizing menghimpun sumber daya yang ada, menghimpun data yang ada, mengatur division of work itu bagian dari division of work itu pembagian divisi, ya. Work itu bagian pembagian pekerjaan itu bagian dari organizing, perorganisasian. Kemudian actuating atau ada yang directing juga boleh. Directing, actuating itu adalah directing. Directing itu mendorong, melakukan sesuatu, mengerjakan. Nah, orangnya namanya direktur. Commanding, memberikan perintah. Commanding itu lebih cenderung komandan tentunya. Coordinating, mengkoordinasikan orangnya koordinator atau pelaksanaan. Itu actuating adalah bimbingan. Nah, contoh bimbingan misalnya memberikan bimbingan pada yang baru atau anak-anak baru itu yang bagian actuating. Surveillance, survei, apa nih lupa lagi saya ngomong. Kemudian ada controlling, itu bagian dari controlling, coaching, supervisi itu bagian dari coaching. Kalau ronde keperawatan itu tindakan-tindakan dalam keperawatan itu dalam beda nanti ada ronde, ada kalau ronde keperawatan keseluruhan semuanya orang ikut ya ikut di awal-awal gitu. Nanti kita bahas lah ya ronde keperawatan bedanya dengan yang lainnya. Ronde keperawatan timbang terima kalau ronde itu semua elemen ikut mendengarkan pemaparan dari seorang perawat terhadap sebuah pasien atau sebuah kasus yang mendapatkan masukan gitu ya. Ya, membuat jadwal planning, tindakan-tindakan diskusi kepada semua perawat. Nah, apa ini? Pak, kalau misalnya Karum menjelaskan tindakan-tindakan atau diskusi kepada perawat itu termasuk puas menjelaskan tindakan-tindakan berarti dia dalam upaya eh, pengendalian. Kamu harusnya controlling, monitoring itu masuknya POAK. Ke C-nya controlling ya. Kalau mana maksud saya ronde di fungsi manajemen itu ya controlling, dia masuk ke controlling. Jadi pengawasan termasuk di dalamnya ada pengawasan, pengendalian dan lain sebagainya ya. Kemudian staffing contohnya staffing itu
Fungsinya siapa menugaskan, siapa yang harus menjadi PP, siapa yang harus menjadi perawat primer, siapa yang menjadi bendahara, siapa yang sekretaris, siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi pimpinan. Itu staffing, itu staff, penyetapan. Jadi pembagian berdasarkan urutan staff ya di staff. Pembagian kedudukan lah, pembagian struktur itu namanya staffing. Oke, sampai sini. Boleh, boleh nanya karena kan macam-macam. Kalau itu bedanya dengan organizing, sama staffing itu ada sama dengan organizing. Cuma kadang-kadang polanya kalau organizing itu lebih cenderung ke kalau bentar. Siapa Kalau organizing itu terkait menghimpun semua sumber daya, dikumpul-kumpulkan semuanya. Tapi kalau staffing itu lebih cenderung kepada pembagian tugas struktur itu di staffing. Kalau organizing lebih cenderung semua dari mulai sumber daya, material, metode, mesin, market itu organizing. Tapi kalau staffing khusus ngurus bagaimana struktur dalam yang sifatnya main aja ya. Nah, itu. Tapi kadang-kadang tergantung Anda ngambilnya yang mana. Kadang ada yang poat aja, post the cock gitu kan, ada yang kayak gitu ya, tergantung. Cuma kalau staffing itu terkait dengan pembagian lebih ke SDM, oke ya, sumber daya manusianya ya. Kalau pembagian jadwal shift, nah pilihannya, kalau pembagian jadwal shift itu bisa kalau Karu membuat jadwal shift itu namanya planning. Tapi kalau Karu membagikan jadwal shift itu sudah masuk organizing. Satu. Kalau organizing tidak ada berarti masuknya ke staffing gitu. Tapi lebih cenderung ke organizing. Kalau staffing itu pada siapa menjadi apa kalau staffing itu. Kalau organizing itu lebih cenderung kepada jadwal, lebih cenderung kepada eh, apa ya? Jadwal kerja lah. Tapi kalau staffing itu lebih cenderung kepada siapa diberikan tugas apa, bukan jadwal kan? Si A ditugaskan menjadi bendahara itu staffing. Tapi dia si A itu diberikan jadwal kerja, jadwal piket itu organizing gitu. Beda ya, beda sedikit. Beda sedikit banget gitu. Ayo, lain. Harus tamat ini. Harus tamat ya. Nah, lanjut, lanjut. Oke, lanjutkan. Ini sudah. Nah, bor. Ada nggak bor muncul di ujian? Bor muncul nggak di ujian? Ada nggak bor? Gitu bor. Keluar. Nah, ini bor ya. Apa ini aja, bor aja. Rumusnya jumlah hari kali 100% dibagi jumlah tempat tidur kali satu periode. Ya, seberapa kali setahun atau 30 hari ya gitu aja. Bornya bor setahun, bor 30 hari, bor 60 hari tergantung dari di sini jumlah periodenya berapa. Ya gitu ya. Apalin aja rumus bornya. Karena kalau rumus bornya susah. Nah, contoh. Yuk dibaca, yuk dibaca. Ada yang sudah baca ini belum materi ini? Ini sudah saya berikan ini sebenarnya di materi umum. Ada yang sudah baca ini? Kalau sudah ini hanya udah harus bisa ini materi umum. Ya, harusnya harus sudah bisa. Cuman emang penegasan aja lah, ya. Oke, 500. Pokoknya gini, kalau nanti di grup Anda jangan jangan ngasih soal
Kalau katakanlah mau ngasih ke orang lain ya, yang aman itu diaman lah. Yang aman itu diam, nggak usah ribut di grup itu terkait dengan FR. FR itu kalau misalkan mau ngasih ya ngobrol aja, manajemen keluar, jiwa keluar, maternitas keluar gitu aja ngomongnya, nggak usah sampai ke detail-detailnya, biarin aja. Nanti kalian, karena ada orang yang ngerasa dirugiin, mungkin ada orang yang merasa, oh ini nanti saingan saya malah ikut belajar, ya itu kan nanti itu aja sih merugikan orang lain. Jadi diam aja lah di grup itu. Kalau yang sudah biarin nggak usah pusing. Oke, ini kategori self care tadi sudah ya. Ini juga ada ya. Kategori self care juga ada ya. Jangan lupa ada di setelah saya baca ada tuh di FR itu ada. Ini ada masuk, nah masuk. Ayo pahami, bentar. Pahami. Jangan pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau kita, saya ulangi, kita besok juga ada pukul 15.30 ya. Jadi bukan hanya 2 kali, tapi saya nambah 1 kali. Demi apa? Demi Anda harus lulus jadi PNS. Hitungan-perhitungan perawat yang mana yang harus Anda apa tuh bor aja. Dia materinya bor aja. Yang lainnya lah abaikan lah hitung-hitungan nggak ada, nggak banyak aja. Nanti kalau di maternitas, nanti hitungan maternitas, nanti kita di maternitas bahasnya ya. Kalau di sini kita masih umum ya, masih umum. Oh ya Persib per hari. Douglas ya, Douglas. Nanti nanti kita bahas lah. Atau kalau nggak sekarang besok lah, kita bahas Douglas. Nih, kalau Anda tidak paham satu, Anda tidak paham satu, nggak ngerti Douglas seperti apa, ya sudah, jangan pusing. Masih banyak soal lain, ada 99 soal lain. Nggak usah dipikirin. Yang penting si Douglas itu tembak aja. Kalau Anda nggak ngerti, tembak aja kalau nggak ngerti. Nggak usah dipikirin pusing. Ya, jadi Anda habis waktu mikirin yang nggak bisa. Yang lain masih banyak. Yang pusing mikirin yang satu. Masih ada 99 soal. Wajar salah satu. Masih jadi 405, 495 tuh. Nggak usah stres gara-gara satu nggak bisa. Nggak usah stres gara-gara nggak bisa GAD. AGD masih banyak yang lain, soal lain yang bisa Anda ini. Ya dibagi 3 kartu. Nanti lah besok lah saya jelasin Douglas ya. Saya jelasin Douglas. Ini di sini. Ini sudah ya. Ini sudah Anda pahami saja dari mulai kategori satu, kemudian kategori perawatan langsung tidak langsung. Perawatan langsung tidak langsung. Itu soalnya gimana soalnya? Yang tidak langsung. Yang perawatan langsung tidak langsung. Yang mana ya? Nanti saya cek lagi ya. Boleh Anda nanti ngirim di grup ya. Ini yang ini maksudnya gini 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 gimana? Itu nanti saya bahas. Saya baca. Jadi tugas saya adalah mengawal teman-teman yang ada di grup bagaimana Anda harus paham. Itu ya tugas saya. Ya. Ya oke ya. Tugas saya seperti itu. Jadi teman-teman sama-sama ya, sama-sama. Jadi yang penting jangan panik, jangan panik orang lain. Kenapa? Anda ingat nggak di ujian yang pertama, di hari pertama? Ada yang marah-marah, ini nggak sesuai dengan apa yang kita bahas. Soalnya ke atas. Itu orang bisa berbicara untuk melemahkan kita, bisa. Orang berbicara apa adanya juga bisa. Tuh. Yang selanjutnya, setelah kita lihat ke sini, banyak dari kalian yang mengatakan soalnya mirip dengan apa yang dipelajari. Itu banyak yang ngomong seperti itu. Artinya, kita nggak usah stres dengan apapun omongan orang. Bodoh amat lu mau ngomong apa, mudah-mudahan rezeki gua bagus, itu aja selesai. Nggak doa. Ya mungkin dia dapat soalnya jelek, menurut dia nggak bisa, bisa aja kan. Kalau saya dikasih soal matematika, itu sih saya gampang bagi saya.
Saya seneng kok maternitas, ya. Malah saya ngajar maternitas, malah kadang-kadang. Saya seneng kok ngajar maternitas. Jadi semua maternitas sulit-sulit. Iya kan, setiap orang tingkat kesulitan beda-beda ya. Belum tentu sulit menurut mereka, sulit menurut kita. Jangan digeneralisasiin juga gitu. Santai aja gitu kan. Jadi nggak usah panik jadi orang gitu. Jangan, jangan nggak usah panikan jadi orang. Ya bisa aja mungkin kemarin soal-soalnya apa soal-soalnya eh, dia kebagian yang sulit. Ya mudah-mudahan kita doa aja. Mudah-mudahan kita apapun bahwa yang sulit. Yang penting saya masuk PNS. Udah selesai. Nggak usah pusing gitu kan. Ini ada orang ngomong gini stres. Justru malah otak kita yang membatasi kita bergerak itu otak kita. Jadi yang membuat terbatas itu otak kita. Ini santai aja. Makanya saya bilang fokus, fokus pada belajar sendiri. Jangan ke bawah orang lain. Besok komunitas dibahas malam, malam besok ya. Kita kan bahasnya sekarang malam yang ada di manajemen sampai ke atas di materi pokok bagian umum, kesehatan umum. Santai aja, santai aja. Santai, rileks. Di antara 10 soal tarik napas. Tarik napas, jangan terus aja dilihat tuh, monitor. Apa nggak capek gitu? Itu juga salah satu bagian dari teknik supaya kita nggak lelah gitu kan. Kalau misalkan 20 detik Anda nggak ngerti, lewat saja dulu, pindah ke soal lain. Jangan membuang-buang waktu. Gua kan yang orang bertanggung jawab. Gua kan orangnya akuntabilitas, berintegritas. Kalau belum selesai, belum berangkat. Hello, ini lagi ujian, bukan lagi di pekerjaan gitu kan. Beda. Kalau nggak ngerti 15 detik, udah lewat. Wah, ini soal udah tiba-tiba udah, soal ini nggak ngerti. Nanti belakangan. Cari yang mudah dulu. Nah, cari yang mudah dulu. Jangan kita 2 menit ngurusin komunitas karena soal panjang. Udah yang panjang-panjang belakangan aja. Cari yang mudah kita. Kan katanya soalnya pendek-pendek. Ya sudah, alhamdulillah pendek-pendek soalnya. Sudah, carilah. Nah, tip, berdoa, tenang. Baca dulu soal, terlebih dulu baru deskripsi soal. Baca dulu pertanyaannya, maksudnya itu ya, pertanyaannya, baru kemudian deskripsi soal. Jadi baca pertanyaan, baru kasusnya. Temukan kata kunci. Misalnya, masalah keperawatan. Kata kuncinya saja. Komunitas paling sulit dalam menentukan masalah. Ingat di komunitas itu, saya hanya memberi pegang kepada mahasiswa gini. Komunitas itu utamakan yang pertama KLB. Kalau ada KLB, satu pun ada filariasis di suatu tempat itu KLB. Maka utamakan KLB. Satu pun kalau ada COVID, maka itu KLB. Kalau ada stunting, itu kena program. Yang kedua adalah program. Program. Maka utamakan program. Utamakan program. Yang ketiga, data terbanyak. Hitung persentase yang paling banyak yang mana. Itu saja. Tapi nah, besok kita bahas di komunitas. Temukan kata kunci. Contoh kata kunci misalnya memilih. Memilih berarti otonomi. Perawat memberikan penyuluhan. Oh, berarti beneficient. Kemudian berkata jujur berarti veracity. Perawat mengiyakan dan tidak membicarakan terkait dengan kondisi pasien. Oh, fidelity. Perawat selalu, ada kalimat, selalu memulai dengan memperkenalkan diri. Oh, itu akuntabilitas. Perawat menghentikan tindakan yang bisa menyebabkan pasien shock misalnya. Oh, itu uh, tindakannya adalah Beni non efisien. Perawat memberikan tambahan cairan karena cairan kepada pasien untuk meningkatkan asupan cairan pada tubuh itu beneficient. Jadi kata kunci yang kita dapatkan. Nah, yang posisi pada soal tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang. Ambil tindakan aktif yang nyata. Itulah ditulis, 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 ditulis.
ikat ilmu pengetahuan dengan cara ditulis. Silakan, nomor pertama, jawabannya apa? Ya, nanti saya bawa teori keilmuan. Ini kita masih banyak. Tenang, Belanda masih jauh, Kak. Refreshing dulu. Nih, ditulis ya, ditulis karena saya tidak memberikan jawaban di sini. Ditulis. Ah, berarti apa? Tidak mau terdengar. Apa itu? A atau yang mana? Ayo, autonomi menghargai hak pasien. Ya, autonomi. Sa. Kemudian, tepat aja ya. Ini PP ya. Empe-empe. Perawat primer. Kemudian, nomor ini. Nah, tadi ada advokat. Tadi kemana kemana soalnya gimana 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 soalnya antara advokat dan tadi apa tadi itu advokat dan apa tadi coba coba cek teman-teman ada yang mengatakan advokat itu ya kalau advokat itu memberikan advokasi itu terkait dengan eh, hak pasien misalnya hak pasien mendapatkan obat. Nah, kita tidak diberikan maka kita harus menjadi advokat pembela sebagai penasihat hukum. Penasihat hukum lah pembela namanya. Lalu advokat gitu ya. Kalau memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan Maslow itu care provider ya, pemberian perawatan. Kemudian ini silakan teman-teman. Kanisa sudah ada ya? Nah, saya nanya nih Kanisa nih. Kanisa sudah ada belum? Yang 6737 nomornya. Karena dia belum katanya. Kanisa sudah ada belum? Ada orangnya. Oh, sudah. Misalnya baru dibuka ya. Oke. Melakukan evaluasi. Jawabannya apa ini? Terti seorang perawat mendapat tugas sebagai pelaksana apakah tugas perawat tersebut melaksanakan ya, melaksanakan tindakan SOP. Kemudian ini silakan dibaca nanti saya berikan di materinya. Ini saya berikan, silakan dikerjakan di grup ya. Ya di grup aja supaya nanti saya bisa memberikan materi yang lain ya. Oke, setuju teman-teman? Ini karena sudah ada juga ya di materi. Saya tutup dulu. Kemudian setelah itu saya masuk ke sini. Bentar, etika sudah, ini foto sudah, manajemen. Bentar, kelihatan, oi. Mana tadi? Oh, ini. Nah, ini. Ini pun teman-teman, saya harapkan teman-teman baca itu yang mana ya? Yang baca, nah ini nih. Yang baca yang harus teman pahami adalah yang ini aja nih. Saya tandain aja ya. Kemarin yang keluar apa saja coba?
Kalau saya sih yang pertama yang harus Anda pahami kemarin saya kalau nggak salah sudah nulis ya. Yang pertama terkait dengan Florence, Roy, Anderson, itu ya. Ayo ditulis lima, lima yang terkenal aja, yang terkenal. Roy, oke, Roy. Tulis, tulis, tulis ya, tulis, tulis. Tulis di buku kalian juga tulis di sini. Roy keluar. Kemudian Lininger, Nightingale, Nightingale. Tulis oleh kalian. Bedanya apa dan apa. Florence, oh Florence Nightingale. Virginia Anderson, Anderson. Wah, ada yang Mercer dan Wenderbach. Ya nggak apa-apa lah. Coba nanti kita lihat aja. Nanti kita lihat ya. Ini sudah, ini ada apa sih? Henderson tadi, Virginia Henderson ada ya. 14 kebutuhan dasar. Oh, nama teori. Ya udah. Teorinya gini. Kalau Lydia Hall itu core, care, and nurture. Teorinya ini. Kalau Pavlov, teori hubungan interpersonal. Kalau Virginia Anderson, 14 kebutuhan dasar manusia, itu teorinya. Kemudian Banner, Banner, from notice to expert, dari biasa ke orang notice itu eh, tanpa pengalaman ya, tanpa pengalaman sampai ke expert itu ya. Notice itu tanpa pengalaman. Kemudian Karl Martinson, Philosophy of Caring. Tulis-tulis ini aja berarti ujung-ujungnya. Kemudian Erikson, Theory of Creative Caring. Karatif ini ada, Caritas. Kemudian Orem, Dorothy, Dorothy Johnson, teori perilaku, teorinya. Kemudian Roy, Holistic Adaptive System, teori adaptif, gitu ya. Adaptif kalau yang teradaptasi, kayak kecepatan beradaptasi, stimulus, yang lain sebagainya itu Orem, Roy. Kemudian misalnya Edison Levin, conservation model. Kemudian Betty Newman, sistem model Betty Newman. Kemudian Leninger itu kultur di care diversity and universality terkait dengan tadi yang sistem matahari itu. Sistem matahari, nah namanya apa tuh? Sun, sun apa sih? Itu dari Leninger yang transkultural nursing itu Leninger, itu ya. Sunrise, ya, matahari terbit, ya. Leninger ya. Kemudian sebelah Erikson modeling, kemudian Ibrahim transition. Berarti di apalnya itu doang ya, Pender promosi promosi model. Kemudian Peterson itu adalah teori caring. Kemudian Mela Geri, Katarina Skoba, tadi belum apa ya tadi? Nanti kita carilah. Shotwell, postpartum depression nih ada nih. Mood. Dia apa tuh dia? Kemudian, nah ini nih, ini nanti dikasih juga sebentar. Teori keperawatan hukum konsep dasar. Bukan, bukan kita belum ke penelitian, saudara-saudara. Mana ya? MPKP, saking banyaknya saya pusing. Tingkat tip-tip lulus. Bentar, saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Saya cari dulu. Peka budaya, etika, MPKP.
Nah, yang mana ya nu yang bentar sebentar. Oh, ini aja nih. Dan orang-orangnya nih belum muncul ya. Bentar. Wedenbach. Tadi Wedenbach ya. Tadi siapa sih yang ngobrol? Wedenbach. Nah, saya cari. Oh, Wedenbach. Wedenbeche. Ah, ini. Einstein Wedison. Nah, ini kan Wedenbach. Nah, ini kan. Tadi Wedenbach dengan apa tadi, teman-teman? Mecer, Mecer. Si Mecer mana si Mecer? Ini Wedenbach sudah ketahuan ya. Wedenbach ini Mecer, nursing, filosofi, caring, anak. Mecer, saya penasaran Mecer mana Mecer? Nyunyan, Parse, Newman, pasti kemudian Mecerna, maternal role attainment becoming mother. Ada tuh. Masya Allah, ini kayak gini aja ditanyain. Ya, gitu ya. Berarti ada semua ya. Sudah ada semua. Pokoknya gini, pokoknya ngapalinnya gimana? Ngapalin yang pokok-pokoknya. Saya juga pusing sama yang pokok-pokoknya siapa? Yang pokok-pokoknya itu, yang ini nih pokoknya ahli harus apa? Yang lima itu harus apa? Sisanya pasti jawaban itu ada yang aneh. Anda harus hafalnya itu yang terkenal aja, yang terkenal yang siapa saja. Berarti kalau yang tidak masuk ke yang terkenal, ada teorinya yang aneh, oh cari aja yang aneh. Itu aja. Ya, ya iyalah nembak aja mau gimana lagi coba. Semuanya aneh. Ya, iya makanya kalau teori lewat aja, kalau nggak ada ya lewat aja. Bismillah aja. Itu teori ya, teori. Jadi banyak bener. Ini teori nanti di share juga ya, di share, di share, nanti di share. Tenang, tenang. Kalian itu kalau sudah dapat materi biasanya suka tenang, walaupun nggak dibaca. Tenang aja kalau sudah dapat materi. Aduh. Walaupun nggak baca, yang penting dapat materi aja gitu. Setelah dibaca urusan belakangan, yang penting nenangin diri gitu. Saya juga pernah melewati fase itu gitu. Fase kadang-kadang motokopi itu dua kali gitu. Motokopi dua kali saking orang lain motokopi ikut motokopi. Ternyata sama aja, malah mereka itu motokopi dari kita motokopinya. Kan jadi konyol itu. Yang penting orang motokopi, orang ribut ikut ribut gitu. Nah, itulah. Berarti kita belajar belum benar gitu. Ya. Oke ya. Itu terkait dengan ah, teori keperawatan. Berarti sudah ya, teori keperawatan sudah. Oke, ya simpan. Itu berarti Anda yang tinggal menghafal dari keperawatan. Kemudian selanjutnya dari keperawatan ini sudah di atas. Oh ini, ini nanti juga ada penelitian. Ya, nanti saya coba buatkan ya. Nanti saya coba buatkan soal-soalnya.
Saya juga harus bekerja ekstra nih, ekstra ini. Nah, gitu ya. Siap ya. Nah, oke, bentar. Kawita sudah ada masuk belum Kawita? Kawita, Kawita sudah ada masuk belum? Oh, soalnya nanya nih di WA nih. Saya ngecek jangan sampai nanti ada. Sudah Pak, aman. Siap. Bentar ya, silakan bentar. Bentar, sebentar, sebentar. Jadi besok itu kita masuk ya, masuk di pukul 15.30 kita juga ada ya, sebagai tambahan untuk teman-teman supaya eh, ada tambahan. Kayak ini kan saya juga nggak full itu ya. Nah, baik kita mulai definisi penelitian. Nggak usah ya, penelitian itu sistematis ya, dengan metode sistematis. Kemudian ada eksploratif, verifikatif, implemental. Pertanyaannya, silakan apa penelitiannya? So, dari FR apa yang nanti kita bahas. Yang pertama bentuk penelitian, sampling ya sampel, sampel apa yang ditanyakan. Kemudian dari metode penelitian, metode penelitiannya seperti apa, pemeriksaannya harus apa dan lain sebagainya. Ayo, ketik-ketik dulu masalahnya, ayo nanti supaya nanti saya bisa menjelaskan kepada teman-teman. Silahkan, ayo. Oke, mana coba-coba, saya nanya. Khusus, oh tadi khusus orang HIV itu gimana? Kalau misalnya membedakan eh, apa case-nya apa ya tergantung dari case-nya. Yang HIV-nya apanya? Kalau misalnya kasusnya bisa menggunakan kontrol cross-sectional bisa, misalkan terkait misal persepsinya, persepsi kok cross-sectional. Kalau misalnya pasiennya menggunakan proseksional itu potong lintang pada saat itu gitu ya proseksional. Kalau misalnya pasien diberikan oh ya kelantar saya jelasin. Kalau penelitian pakai kuesioner biasanya penelitian-penelitian yang sifatnya melihat persepsi pakai kuesioner. Kuesioner bisa persepsi, bisa pengetahuan, bisa pendapat, persepsi pendapat. Kalau cross sectional itu penelitian pada saat itu tidak diikuti, ya tidak diikuti. Jadi kalau ketemu pasien, ya saat itu saja kita ketemu. Tidak peduli dia sudah pernah mendapatkan materi atau belum ya kita pada saat itu ketemu. Tapi kalau kohort diikuti dari awal, pertengahan sampai akhir itu diikuti. Tapi lama kohort itu. Kemudian chi-square, chi-square itu digunakan untuk penelitian yang sifatnya datanya berdasarkan datanya.
Chi-square itu datanya adalah data kategori dengan kategori contoh hubungan antara pendidikan pasien HIV dengan pengetahuan pasien HIV misalnya. Kenapa disebut kategori? Karena pendidikan itu skalanya interval. Ya, itu kan skalanya interval, ordinal ya, soalnya ordinal. Kenapa? Karena di ordinal itu dia bukan berarti SMP itu 2 kali SD itu kan nggak gitu kan. Misalnya SD 1 ditandainya SMP 2 bukan berarti SMP itu 2 kali 1 2 kali SD kan nggak gitu. Itu namanya ordinal. Tidak ada nilai jarak yang jelas. Ordinal. Ordinal itu masuk skalanya kategori atau kategori termasuk kategori. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu betul sebetulnya skalanya rasio. Karena orang yang dapat 100 itu 100% itu adalah 2 kali lebih pintar daripada yang 50 itu rasio. Tapi kita dibikin dibikin kategori contohnya 90 ke atas itu baik, eh, 90 sampai 70 itu kurang misalnya cukup dan kurang dari 70 adalah misalnya bodoh dan lain sebagainya gitu misalnya. Itu pengkategorian. Jadi ada skala numerik yang dibikin kategori. Kalau datanya dua-duanya kategori, itu kita menggunakan chi-square ya. Kalau chi-square dengan dengan nilai P-nya gitu ya. Kurva normal tidak ada yang kosong. Salah satu salah satu kotaknya tidak ada yang kosong, maka kita menggunakan chi-square. Tapi kalau misalnya ada yang kosong, nilainya di bawah min, kosong ya, itu kita menggunakan Pisser exact test namanya. Sama-sama, tesnya juga tes chi-square juga. Contoh misalnya ada yang kosong. Contoh lain, hubungan antara pendidikan, pendidikan, pengetahuan dengan pengetahuan dengan penghasilan. Misalnya dengan pendidikan dengan penghasilan, pengetahuan dengan penghasilan. Pengetahuan itu nominal, numerik, numerik. Kemudian penghasilan juga duit kan, numerik juga. Numerik dengan numerik bisa produk momen atau uji T. Ya, uji T independen atau uji T dependen itu. Kalau numerik dengan kategori itu bisa menggunakan ANOVA. Itu aja sih. Kalau misalnya sampling, kita lihat. Kalau di stratify, ingat aja strata. Berarti strata itu ada rendah, tinggi, sedang. Itu strata berdasarkan strata. Misalnya prestasinya, misal kelas menengah, kelas tinggi, kelas apa. Itu stratifikasi artinya stratify random sampling. Kemudian kalau cluster itu dikelompokkan. Jadi kelompok cluster, misalnya kelompok orang beresiko yang tidak beresiko itu cluster sistemnya. Kemudian kalau kuota itu tergantung diberikan setiap kelompok diambil sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan itu kuota. Kalau sesuai dengan tujuan peneliti atau target peneliti, keinginan peneliti namanya purposive random sampling. Walaupun sebenarnya purposive itu tidak tidak termasuk random, tapi kita katakan kan sering kita katakan adalah purposive sesuai dengan purpose. Purpose itu tujuan. Jadi sesuai dengan keinginan dari orang yang ingin melakukan eh, pengujian gitu atau penelitian. Begitu. Ya kalau misalnya pusing, lewatlah dulu. Nanti yang yang benar-benar gitu ya.
Analis. Nah, ini teorinya saja sih sebenarnya. Apa ini? Lagi. Oh ya, dapat kelupaan diklik tadi. Dapat soal suatu ya, hampir di suatu tempat pengguna doa soal. Intinya ada HIP di suatu tempat. Penelitiannya menggunakan cara apa? Case control. Tujuannya untuk apa dulu? Tujuannya apa dulu? Jadi kalau penelitian HIP tujuannya untuk memberikan perbedaan antara yang diterapi dengan yang tidak, itu namanya case control. Ada kasus, ada kontrolnya. Case control. Jadi yang menggunakan terapi itu sebagai case-nya, kontrolnya yang tidak menggunakan terapi namanya case control. Jadi dibuat dikotomi. Ada yang mendapat perlakuan, ada yang tidak mendapatkan perlakuan namanya case control. Kalau cohort itu diikuti sampai saya katakan tadi, diikuti dari mulai dia sebelum kejadian, selama kejadian, selama dia divonis. Eksperimental, eksperimental. Kalau untuk sampai ya benar, iya. Pokoknya kalau perkembangan penyakit dari mulai eh, masa inkubasi sampai dengan masa selesai itu namanya kohort gitu ya. Bisa Kak. Kak siapa ini Kariska? Oh ya, ya gitu. Tapi kalau misalnya jadi tergantung tujuannya dari penelitian mau apa itu kan. Kalau kohort itu melihat perkembangannya, jadi penelitiannya terus beberapa fase. Kalau hanya pada saat ketemu berarti cross seksional. Kemudian ada pembanding, ada kelompok kontrol, ada kelompok yang perlakuan namanya case control. Itu saja sih. Eksperimen itu yang ya eksperimen itu termasuk salah satunya juga case control masuknya ya eksperimen. Eksperimen misalnya obat itu eksperimental. Eksperimen itu pencobaan, percobaan. Contoh misalnya eh case control itu bisa misalnya pre-post test design with control. Nah, itu juga case control itu. Uji vaksin benar. Ya. Jadi eksperimen termasuk pada case control. Contoh lain, pre-post test design with control. Misalnya itu adalah ada kontrol berarti itu case control. Contohnya misalnya begini. Saya ingin melihat perbedaan orang hipertensi sebelum dia minum obat tanaman herbal A dengan orang yang tidak mendapatkan obat herbal A. Nah, itu namanya saya eksperimen, tapi judul penelitiannya eh, case control, tapi nah lebih spesifiknya itu adalah pre-post test design. Jadi sebelum dan sesudah diberikan sebuah perlakuan, tapi ada pembandingnya with control. Jadi ada pembandingnya. Tapi kalau hanya pre-post test design, ulangi. Ulangi ya, gini. Saya kasih ini, gini, 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 gini. Oke, gini gini tulis 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 gini. Ini bentar 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 saya stop dulu ini. Jangan di stop. Kenapa di stop ya? Karena barusan ini yang saya ingin lakukan. Sorry. Nah, yang saya ingin lakukan adalah ini nih maksudnya gini. Insert. Saya gambar gini gini. Saya gambar. Mari kita gambar. Ini. Nah, saya punya garis nih. Saya punya garis. Ya, ini garis nih. Ini garis hidup seseorang. Seseorang. Satu. Seseorang. Ini. Nah, saya ingin melihat seseorang di mana saja mau di sini.
potong lintang di sini. Ini namanya cross sectional. Mau di sini, bodo amat, mau di mana, mau di mana. Ini namanya potong lintang. Pada saat ketemu namanya potong lintang. Kemudian, ini potong lintang. Kemudian kalau saya ingin melihat, sebentar, saya gambar, misalnya, sebentar, saya harus gambar misalnya. Nah ini nggak jelas ya. Saya ini, saya gambar. Ini, saya gambar. Nah di sini saya ingin melihat pada saat di sini pre, di sini post, sini perlakuan. Maka ini adalah eksperimen. Eksperimen. Judulnya adalah eksperimen. Dilihat sebelum, kemudian saya beri perlakuan, kemudian dilakukan. Makanya kalau misalnya saya pretest, kemudian saya ngasih pembelajaran, di akhir ada post test, itu namanya eksperimen. Kita akan menguji perlakuan. Bagaimana kalau eksperimen dengan kontrol? Kontrolnya gini. Si ini Si ini kelompok yang kedua, ini A, ini B, ini pre dikasih, post dikasih, tapi tidak ada ininya. Ini namanya kelompok kontrol. Jadi desain penelitian eksperimennya adalah pre, post, test design dengan kontrol. Itu namanya bagian dari eksperimen. Ya, eksperimen. Tadi sama orang HIV misalkan, ini orang HIV, sama-sama orang HIV, ini dikasih obat, ini tidak. Nama juga sama case control. Case-nya ada, kemudian ada kontrolnya. Itu namanya case control. Bentuk dari eksperimen juga. Tapi kalau lebih spesifik dikatakan eksperimen kan macam-macam juga. Ada pre-post test design tanpa kontrol, tapi kalau misalnya Anda dibagi dua, ada kontrol-kontrolnya, berarti case control saja pilihannya. Karena kalau eksperimen itu terlalu luas. Bagaimana kalau yang longitudinal itu sama kohort? Dari sini, misalkan dia dari mulai terjangkit, terkena paparan, dicek, selama paparan dicek juga, kemudian setahun kemudian dicek, dan lain sebagainya, itu namanya kohort, diikuti perkembangan penyakitnya. Ya, kemudian kalau potong lintang tadi, kita nggak ada istilah pre dan post. Ya penting saya ingin tahu pengetahuan pasien, berarti cross seksional aja. Ketemu pasien, ah, nah kemudian di sini samplingnya bagaimana? Kalau ini bagusnya memang harusnya itu pakai random sampling. Di sini di sampling, di sini di sampling dengan kriteria yang sesuai. Jadi ada kriteria inklusif dan eksklusif. Kalau ada inklusif dan eksklusif, nanti juga judulnya itu nanti purposif juga. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan kriteria inklusif dan eksklusif, itu purposif namanya samplingnya. Tapi kalau misalnya pada pasien yang sama-sama HIV/AIDS, tapi dibagi dua, ada satu di kelompok menjadi kelompok perlakuan, satu di kelompok kontrol, itu namanya random sampling tergantung. Anda mau ngambilnya dalam satu wilayah misalnya. Nah, ini kan wilayah nih. Kalau yang random sampling diambil di mana saja. Yang penting berapa tingkat kepercayaannya, kemudian tingkatnya diambil. Tapi nanti dari sini digeneralisasikan. Kalau misalnya bagaimana kalau yang sifatnya di surveinya, di survei stratifikasi. Yang stratifikasi itu kalau ada nih di sini misalkan ekonomi menengah, atas, jadi misalkan bawah, menengah, atas. Nah, ada stratanya. Ini namanya stratifikasi, ada stratanya. Beda lagi kalau kalau misalnya
datanya di gini. Di sini kita ambil daerah A, kemudian daerah ini ya, daerah daerah maju misalnya, ini daerah pinggiran, ini daerah pertengahan misalnya. Ini dibagi seperti ini, kelompokannya ini namanya klaster. Ya, kalau sertifikasi berdasarkan nilai tertentu, ya, kalau klaster sesuai dengan kriteria yang ada di komunitas. Kemudian apalagi apa kayak apa kalau misalnya sampah penderita HIV dengan non HIV untuk melihat resiko case control benar. Case analytic ya, case control. Kebanyakan maaf back ke belakang kalau menurut Maslow kebutuhan tertinggi aktualisasi diri. Tertinggi itu aktualisasi diri. Ada lagi sama ayo pertanyaan yo. Mumpung hangat, mumpung hangat. Tetap aja ya, nanti di soalnya tambah. Silakan kalau pertanyaan lagi. Oke, mana-mana lagi. Terima kasih. Oke, siap. Siap. Apa lagi? Silakan boleh nanya. Kontrol. Spring dulu ya. Oh, tadi ini ya. Kalau ini yang tadi yang tidak jelas. Berarti kalau nggak ada perlakuan bukan case control. Penelitian kasus aja. Disebut ada, kalau berarti kalau nggak ada perlakuan, pokoknya ada perlakuan atau tidak perlakuan. Kalau ada pembanding, itu namanya kontrol gitu aja. Tapi biasanya kontrol itu yang yang mendapatkan obat-obat yang palsu gitu ya, obat palsu, eh, ya pasti ada perlakuan. Kalau nggak ada perlakuan ya bisa dikatakan Kak Dewi, Kak Putri bisa. Berarti kalau ada perlakuan berarti case control. Nah, mas kembali lagi, misalnya ingin melihat, ya kan gimana pre pre post aja itu sudah merupakan eh, eksperimen Kak, ya eksperimen pre post ya, tapi nggak ada kontrolnya. Jadi kalau yang dikatakan case control itu mesti ada kontrolnya. Satu yang ada di tahu si Mecer ada tuh si Mecer dan si mana tadi? Wah, apa yang bener? Si Mecer. Nah, tar, ini tidak terlalu, ini perbedaan saja. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tinggal apa kita hari ini? Oh, omnibus. Apa contoh soal? Oke, contoh soal gini. Contoh soal. Contoh soal gini. Contoh soal. Saya tulis aja. Tuh, baca nggak? Ntar, coba digedein. Salah. Salah. Tadi ada yang kosong ya? Mana yang kosong? Oh, sini. Ulangi ah. Oke, satu. Ya, lebarin dulu. Pingin gede tadinya. Ah.
Itu ah, gini maksudnya. Tuh, seorang peneliti ingin baik, baik nih ada berapa? Ada 6. Nomor pertama, nomor pertama. Ish, untung saya pengajar medlit. Yang satu, nah di sini ada kontrol. Ini eksperimen dengan jenis penelitian adalah case control. Kemudian penelitian ingin mengetahui pasien dengan kepuasan, maka pendekatannya adalah cross-seksional. Nah, cross-seksional atau eksidental riset namanya cross-seksional itu ya. Kemudian seorang peneliti ingin melihat pengaruh pemberian obat pada pasien mendapatkan obat tetap tertentu tapi tidak disediakan kelompok kontrolnya. Eksperimen saja, eksperimen saja.
Dia meneliti ingin perkembangan penyakit pada remaja dewasa sampai dewasa muda yang diikuti selama 5 tahun. Itu kohort. Peneliti ingin meneliti, ingin menarik sampling pada pasien yang ditemui. Berarti ya samplingnya adalah accidental sampling gitu ya. Bisa cross seksional, bisa accidental sampling. Ini ya temui ini cross seksional. Kemudian nomor 6. Peneliti ingin menggunakan populasi sebagai sampling, itu namanya survei atau sensus. Bukan survei, sensus. Nomor 6 itu sensus. Populasi sebagai sampling. Jadi contoh sensus penduduk, semua penduduk ditanyain gitu. Itu sensus namanya. Gimana gimana gimana? Nah, yang perlu penjelasan. Nomor 2, ingin melihat pengetahuan dan kepuasan itu kalau pendekatannya adalah cross seksional, kan pendekatan itu ada longitudinal, cross seksional. Longitudinal itu adalah nama lain dari kohort. Kalau potong lintang pada saat dia ketemu dengan pasien, maka itu namanya cross seksional. Ya, total sampling itu sama dengan survei. Jadi populasi sebagai sampling namanya total sampling. Jadi populasi nama lain jadi total sampling adalah su, eh, sensus nama lain. Takut ada nanti jawabannya gitu. Begitu Kak. Begitu begitu. Nama lain, ini kalau ada kontrol maka case kontrol. Kalau nggak ada case kontrol, eksperimen. Kalau dijelaskan lagi, eh malah ke sono. Kalau dijelaskan lagi, misalnya nomor A ya, nomor A. Seorang peneliti ingin menilai efektivitas obat terhadap pasien HIV populasi dibagi. Nah, ingin meneliti efektivitas obat sebelum diberikan dan sesudah diberikan obat. Kemudian disediakan kelompok kontrol adanya sebelum namanya pre. Sesudah diberikan obat post. Jadi desainnya pre post judulnya. Kemudian ada kontrol maka desainnya menjadi pre post test design with control. Gitu. Jadi kalau nomor satu pakai uji T, nomor satu. Nomor dua kepuasan pasien. Pengetahuan ingin hubungan kalau skalanya numerik kategorik maka kita pakai chi-square nomor dua pakai chi-square. Pengaruh obat T independen ya, independen obat T independen dependen. Kemudian nomor PTM, penglihatan perkembangan. Perkembangan berarti kan deskriptif aja perkembangan. Kemudian lagi menarik sampling di poliklinik bisa cross seksional dengan analisanya adalah chi-square. Kalau ingin menarik sampling, kalau dua ya. Kalau hanya satu variabel berarti deskriptif gitu. Deskriptif main, median, modus. Nah, kemudian kalau di chi-square itu ada yang nanti muncul OR atau odd ratio. Ya, odd ratio. Tapi kalau odd ratio itu muncul kalau kotaknya dua kali, tabelnya dua kali dua. Ya. Kemudian peneliti yang menggunakan populasi sebagai sampling survei deskriptif. Jenis penelitian deskriptif. Berapa jumlah manula, berapa jumlah dewasa, itu namanya deskriptif. Biasanya seperti itu. Penelitiannya min, median, modus, analisanya. Gitu teman-teman. Ada lagi, ada lagi. Tambah, oke. Masih ada waktu 8 menit. Jam 9 besok kita masih pukul 15.30 ya.
30. Oke. Omnibus Law belum, teman-teman. Kita kayak belum belum soal ya, sebentar. Omnibus Law yang kemarin yang keluar itu adalah terkait dengan STR, kan gitu ya. Jangan ini, Omnibus Law jangan ini. Nah, STR ya. Ini Kak Indah nih. Omnibus Law yang ini. Nah, ini Omnibus Law. Mana ya tadi? Nah, dengan adanya Omnibus Law, maka yang lain itu sebenarnya tidak berlaku. Ini Kak Indah kok dua, dua begini, dua akun begini ya. Indah satu, Indah dua. Piye toh? Udahlah, nggak bisa dibikin pusing. Ini upaya kesehatan. Nah, ini kemudian hak dan kewajiban. Nah, ini tadi saya jelaskan. Hak hak pasien itu hak pasien mendapat sarana pelayanan, menolak menyetujui tindakan medis. Tindakan medis diperlukan dalam rangka mencegah penyakit itu dikecualikan. Dikecualikan jika ada KLB atau wabah. Jadi nggak berlaku hak pasien kalau ada wabah itu. Ya. Kemudian upaya kesehatan 24. Ini, nah di sini nih. Di sini dilarang memperkerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik. Kemudian puskesmas, ini juga ada perlindungan hukum. Ini medis ini, tenaga kesehatan ini. Kemudian, nah ini kemarin kita berbicara tentang perguruan tinggi, nah, perencanaan yang ditanyakan itu terkait dengan, nah ini nih, ini. Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki STR diterbitkan oleh konsil atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan. Berlaku seumur hidup, tidak berlaku apabila yang bersama meninggal dunia dinonaktifkan dicabut oleh konsil atas nama menteri, dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ya, kemudian tenaga wajib memiliki SIP. Nah, SIP itu berlaku 5 tahun. Kalau STR itu berlakunya seumur hidup. Ini keluar yang ini kan ya? Ya, teman-teman, yang ini yang keluar ya? Dikeluarin oleh siapa, yang ngeluarinnya siapa kan gitu ya. Itu doang kan. Ya konsil lah. Pasal pasal 4. Nah, kalau pasal 4 kita nanyanya yang ini. Bentar, Undang-Undang nomor 17 nyarinya pasal 4. Pasal 4 itu. Pasal 4 sebentar. Saya cek dulu. Tugas konsil. Oh, tugas konsil sebentar. Ada nih registrasi, di sini juga ada lisensi, kemudian konsil nih konsil nih. Tugas konsil ini. Tugas konsil ini ada. Kedudukan, kolegium, konsil, lembaga melaksanakan tugas secara independen dalam meningkatkan mutu praktek kompetensi teknologi produksi medis dan kesehatan memberikan perlindungan kepada masyarakat penegak hukum ya. Ini konsil. Kolegium ini. Kedudukannya konsil. Mana? Oh, ini. Ini ada semuanya di sini. Ada semuanya. Ini disiplin dan lain sebagainya. Kemudian organisasi profesi, dengan ada organisasi profesi, pemerintah tidak menghilang OP, tapi pemerintah juga tidak akan mengatur OP. Oh, nggak diatur ya. Orang berhak berbahasa, jadi bebas. Nanti kalau kalau dengan adanya Omnibus Law, Anda bebas, tidak hanya tidak apa, tidak harus ke PPNI, tidak harus ke PPNI. Jadi bisa bikin lagi nih organisasi di luar PPNI. Orang melihat untuk tidak mengatur nama OP tapi hanya menghilangkan hanya menghilangkan organisasi profesi karena dapat menciptakan monopoli itu kan 17. Begitu teman-teman terkait dengan Omnibus Law ya dibaca aja ini, dibaca umum aja. Tidak terus ya kan, umum aja.
Dibacanya apa? Dibaca gini, cara nyarinya begini, cara nyarinya mana? Bentar, saya cek dulu. UU 17 17 nyarinya gini. Harinya Anda tinggal ke VDF. Dan ini ya, yang ini cari aja di ujungnya. Cari ada cari konsil, konsil itu aja enter. Konsil, konsil ya. Konsil. Enter, tuh kan muncul nih. Konsil ada tugas melaksanakan. Konsil adalah lembaga yang melakukan tugas independen dalam meningkatkan mutu praktek. Tuh. Konsil STR dimaksud diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Tuh kan. Kita tinggal gini, konsil, konsil, konsil. Nah, memiliki peran merumuskan biaya internal. Ya gitu. Jadi kita cari dari konsil, kata aja konsil apa. Konsil cari, STR cari, organisasi cari, registrasi, registrasi cari, itu aja. Itu yang sering dilakukan. Karena itu akan terkait dengan harian Anda sebagai seorang perawat. Begitu teman-teman. Sampai di sini sudah mulai mual. Pasal 4, pasal 4. Pasal 4 itu konsil ya. Sebentar, kita cari pasal 4. Pasal 4. 4 ayat 1. Ini pasal, coba kita lihat. Pasal 4. Ini pasal 4 mah ini. Hak pasien. Pasal 4 nya ini. Nah, hak mandiri sebagai dimaksud pasal 1 dikecualikan untuk pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam keadaan gawat darurat atau penanggulangan KLB dan wabah. Oh, gawat darurat. Jadi tetap kita harus dilindungi juga ini. Hak pasien kalau ini bagian satu hak dan kewajiban. Pasal 4 itu hak dan kewajiban. Nggak ada konsil. Ayat mungkin. Kalau pasal kan beda. Ya, begitu teman-teman. Ada lagi, ada lagi. Jawaban dari apa? Insya Allah. Nah, tapi sedang saya perbaiki dulu ya, teman-teman. Ya, tapi materi-materinya akan saya share nanti ya. Saya share nanti. Oke, rekamannya paling telat nantilah. Saya usahakan setelah ini saya upload. Jadi ada yang belum ikut dari awal, silakan dilihat materinya. Saya langsung upload. Mudah-mudahan lancar, jaya. Paling telat besok lah Kak, saya share ya, besok. Oke, demikian teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi teman-teman yang akan melaksanakan ujian yang hari Minggu. Siap-siap, refreshing aja. Semoga membantu. Saya doakan semuanya menjadi PNS ya, semua PNS berikan yang terbaik, korbankan waktu setelah ini bukan langsung tidur tetapi baca ulang apa yang saya tadi kemukakan, materinya sebentar akan saya share, baca ulang, tulis. Baca ulang itu bukan hanya baca tapi Anda menulis poin-poinnya, menulis poin-poinnya, ditulis bukan hanya dibaca ya, tulis. Anda punya catatan kecil. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.